Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Nurdiana dengan NPM 212121063 dari kelas 2B akan memaparkan ulasan mengenai novel yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, karya dari Hamka. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini menceritakan tentang dua orang yang saling jatuh cinta tetapi kandas karena adanya adat. Mereka adalah Zainuddin dan Hayati. Zainuddin berasal dari suku Makassar dan Padang Panjang, sedangkan Hayati berasal dari Minangkabau murni. Sehingga keluarga Hayati tidak merestui hubungan mereka karena menganggap derajat Zainuddin lebih rendah daripada keluarganya. Sehingga keluarga Hayati lebih memilih untuk menikahkan anaknya kepada Aziz yang sama-sama dari Padang Panjang. Sampai suatu hari, pernikahan Hayati mengalami perceraian. Hayati pun pergi kepada Zainuddin dan meminta untuk bersama karena hatinya tetap kepada Zainuddin. Tetapi Zainuddin yang telah melewati masa-masa sakit hati itu menolak keras Hayati dan menyuruhnya pulang. Hayati pun pulang melalui kapal Van der Wijk. Setelah itu Zainuddin merasa menyesal dan meminta muluk kepada sahabatnya untuk menyusul. Tetapi sayangnya ketika menyusul terdapat berita bahwa kapal Van der Wijk tenggelam. Zainuddin pun lantas untuk menyusul Hayati dan ketika sampai Hayati sedang sekarat dan mereka pun menangis. Zainuddin merasa menyesal, merasa telah melewatkan kesempatan dari Allah dan tidak lama kemudian Zainuddin pun pergi menyusul ke Rahmatullah dengan meninggalkan surat wasiat untuk meninggalkan uangnya kepada Muluk dan klub anak Sumatera. Novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini termasuk ke dalam angkatan Pujangga Baru, karena terbit pada tahun 1938 dan Pujangga Baru lahir pada tahun 1933, sehingga otomatis novel ini termasuk ke dalam angkatan Pujangga Baru. Adapun ciri-ciri dari Pujangga Baru yaitu yang pertama, menceritakan tentang nasionalisme, tentang emansipasi wanita, yang ketiga tentang adat istiadat, dan yang keempat tentang pernikahan paksa. Adapun kaitannya ciri-ciri Pujangga Baru dengan novel ini adalah yang pertama, adanya latar budaya adat istiadat yang sangat kental, yaitu adat Minangkabau. Terlihat dari kondisi keluarga Hayati beserta warga sekitarnya yang masih menjunjung tinggi adat istiadat. Tetapi, adat di sini disalahgunakan untuk membedakan kasta dengan manusia yang lainnya. Lalu, ciri yang berkaitan dengan Pujangga Baru adalah pernikahan paksa. Di sini, keluarga Hayati memaksa untuk menikahkan kepada Aziz. Aziz adalah seorang saudagar kaya yang pandai mencari uang dan pandai bergaul di kota. Mereka ingin menikahkan dengan Aziz karena dianggap setara derajatnya serta orang kaya. Di sini, hati Hayati masih ingin bersama Zainuddin. Tetapi karena desakan keluarganya yang mementingkan derajat, maka ia mau tidak mau harus mengiyakan untuk terhindar dari perkelahian. Novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini merupakan karya Hamka pada tahun 1938 yang awalnya merupakan cerita bersambung pada rubrik feuilleton pada majalah Pedoman Masyarakat. Akhirnya pada tahun 1939, Syarkawi mengumpulkan cerita itu dan diterbitkan di Medan pada penerbit Central Current. Sampai pada tahun 1963, novel ini telah dicetak sebanyak 7 kali. Cetakan pertama pada tahun 1939 dan cetakan kedua pada tahun 1949 yang diterbitkan oleh penerbit Central Current. Lalu pada tahun 1951 yaitu cetakan ketiga, lalu cetakan keempat yaitu 1958 dan cetakan kelima diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1961. Cetakan ke-6 1961 dan cetakan ke-7 1963. Ternyata novel ini pernah mendapatkan permasalahan, berawal dari Abdullah Said Patmadji yang menuliskan bahwa novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini merupakan karya jiplakan dari novel Magdalene yang diterjemahkan oleh Mat Lutfi. Abdullah Said Patmadji menyebutkan bahwa novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk sama persis dengan Magdalene dari alurnya, tokohnya, karakternya, hanya saja nama-nama tokoh dan alur tersebut dibedakan. Sesungguhnya, upaya untuk menuduh Hamka melakukan plagiat adalah tidak terlepas dari kegiatan lekra yang menyesatkan para sastrawan yang tidak sehaluan politik dengan mereka. Hamka dipermalukan, diinjak, dihujat habis-habisan dengan bahasa yang kasar tanpa memberikan dirinya ruang untuk membela diri. Sampai suatu saat,
Fitnah terbesarnya adalah ia dituding melakukan rapat gelap untuk merencanakan pembunuhan Menteri Agama beserta Presiden. Akhirnya, ia pun ditahan tanpa diadili. Lalu selanjutnya yaitu kritik sastra. Novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk menggunakan pendekatan mimetik. Pendekatan mimetik yaitu hubungan karya sastra dengan keadaan di luar atau keadaan aslinya. Dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk terdapat adat istiadat, pernikahan paksa, serta harta yang membuat orang ingin dijodohkan. Sama dengan realitanya, banyak orang yang menggunakan adat yang masih menggunakan adat tetapi disalahgunakan untuk membedakan kasta satu dengan yang lainnya. Juga terdapat pernikahan paksa terhadap anak perempuannya dan juga karena harta yang terlihat menggugah sehingga pihak keluarga perempuan memilih untuk menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki itu untuk menaikkan derajatnya serta menaikkan kekayaannya. Tragisnya kisah cinta dalam novel ini tidak hanya terdapat pada bagian awal saja, tetapi bagian akhir pun ada. Ketika Aziz meninggal dan menyerahkan Hayati kepada Zainuddin, Zainuddin menolak mentah-mentah tawaran Hayati untuk tinggal bersama, karena dia dilandasi dengan rasa balas dendam, rasa sakit hati atas perlakuan ibunya dulu yang menyatakan bahwa dia adalah orang beradat dan tidak pantas untuk menikahi Zainuddin. Zainuddin pun lantas mengusir Hayati untuk pulang kampung. Hayati dengan berat hati menuruti perkataan Zainuddin. Sebelum berangkat, ia menitipkan surat kepada Muluk yang berisi bahwa dirinya masih ingin menunggu Zainuddin sampai akhir hayatnya. Zainuddin yang saat itu pulang dari Malang langsung berbicara kepada Muluk bahwa dirinya masih mencintai Hayati dan ia pun bergegas untuk menyusul Hayati. Tetapi ketika bergegas, ia mendapatkan surat kabar bahwa kapal Van der Wijk telah tenggelam. Sontak saja ia langsung ke Banyuwangi untuk pergi ke tempat evakuasi. Di sana terdapat Hayati yang sedang sekarat. Ia menangis, ia tersadar bahwa ia telah melewatkan kesempatan emas. Zainuddin yakin bahwa Hayati akan bertahan hidup. Tapi sayangnya Hayati menghembuskan napas terakhirnya. Zainuddin langsung menangis dan langsung tersadarkan bahwa sampai akhir pun dia tidak bisa bersama dengan Hayati, pujaan hatinya yang pertama.